Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bacaan firman di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-46 dan 47 demikian. Kata Yesus kepada murid-muridnya, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang sering kali saat kita merayakan Paskah, kita sering kali mendengar tentang berita kebangkitan Tuhan, dan itu tidak salah, karena memang Paskah adalah berita bagaimana Yesus bangkit dari kematian. Tetapi yang seringkali kita lupakan atau terlupakan di dalam kehidupan kita, yaitu untuk menyampaikan berita tentang pertobatan. Kekristenan identik dengan pertobatan. Namun demikian, kita seringkali mendengar untuk menjadi orang Kristen, percaya, kemudian kita diselamatkan, percaya kita diberkati. Itu enggak salah Bapak Ibu Saudara. Tetapi Alkitab mencatat di dalam peristiwa kebangkitan Kristus, tidak boleh dilupakan berita tentang pertobatan. Karena identitas Kristen adalah perubahan dan pembaharuan di dalam hidup ini. Paulus di dalam surat Roma juga memberikan penyataan supaya kita berubah. Kita tidak seperti dunia. Kita tahu kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Yesus sendiri mengingatkan Bapak Ibu Saudara kepada orang-orang yang mau mengikut Dia, itu harus pikul salib, sangkal diri setiap hari, baru mengikut Tuhan. Di dalam penulis surat Ibrani juga menyatakan, barang siapa percaya kepada Allah, dia harus berpaling kepada Allah dan percaya bahwa ya Allah itu ada dan memberi upah bagi yang sungguh hati kepada Dia. Artinya Bapak Ibu Saudara, saat kita menjadi orang percaya, tidak berhenti sampai hanya sekedar percaya. Yakobus memberikan catatan yang cukup jelas bahwa iman itu harus disertai dengan perbuatan, dengan tindakan yang nyata dari kehidupan kita. Kalau dulu tidak mengenal Allah, dulu belum mengenal Allah, setelah percaya kepada Tuhan, kita harus mengalami yang namanya perubahan hidup. Namun demikian, kalau lihat hari-hari ini di dalam hidup kekristenan mengalami kerancuan. Yang penting percaya saja, yang penting kita percaya. Itu sih tidak salah, tetapi di dalam iman Kristen, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus disertai dengan perubahan hidup. Mari kesempatan pagi hari ini di dalam suasana Paskah, dan sebentar lagi kita akan merayakan Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan, tentunya bukan sekedar supaya kita bisa berglosolali, tetapi dengan otoritas dan kuasa Roh Kudus kita ditolong oleh Tuhan, kita dibantu oleh Tuhan supaya kita mengalami pembaharuan dan perubahan hidup ini. Pastinya Bapak Ibu Saudara sekalian, berita tentang pertobatan itu juga harus disampaikan. Alkitab mencatat kepada bangsa-bangsa, artinya kepada semua orang. Tidak sekedar kita percaya mati masuk surga, tidak sekedar kita percaya kemudian hidup kita diberkati, tetapi kekristenan, berita tentang Paskah adalah berita tentang bagaimana setelah kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, disertai juga dengan pembaharuan dan perubahan hidup. Mari pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak cuma tinggal di dalam sebuah euforia Paskah, tetapi mari kita juga mau mengalami yang namanya keubahan dan perubahan di dalam hidup ini.
Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tidak saja Paskah itu merupakan titik balik hidup kekristenan kami, tetapi biarlah kiranya itu juga kami nyatakan dan kami tunjukkan dengan pembaharuan dan perubahan hidup di dalam hidup kami sebagai orang-orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari biarlah kami boleh terus memahami keinginan mau kehendak Tuhan, sehingga kami boleh memperkenankan hati Tuhan di dalam menjalani hidup ini. Terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.